Minggu lalu kita lagi-lagi mendapat kabar yang cukup mengejutkan dari dunia permogean dunia. Ya, gak apa-apa lah ya, saya bikin istilah sendiri ya kan. Ya, minggu lalu kabar ini datang dari negeri Tricolore dan Cappuccino. Dan to be honest, kabar ini datang dari salah satu pabrikan sepeda motor favorit saya, yaitu MV Agusta. So, this time I say welcome to Cakap Moto, karena ya kita akan ngebahas soal motor kali ini. Oke, jadi kemarin di episode-episode awal kita pernah cakapin soal MV Agusta. More specifically, kemarin saya pernah ngebahas soal Rush 1000-nya mereka. Dan kenapa saya bawa-bawa lagi nama Rush 1000 itu? Karena saya nggak expect bakalan ada motor liter bike hyper naked yang lebih mahal lagi dari motor itu. Akan tetapi hal ini benar-benar terjadi. Jadi ya seperti yang tadi saya sebutin, minggu lalu MV announce satu buah motor baru yang menjadi edition baru di line up Brutale-nya mereka. Motor baru ini dinamain Brutale 1000 RR Nürburgring, dan gua nggak nemuin sih dokumen yang mengonfirmasi hal ini. Tetapi asumsi saya tentu cukup jelas motor ini dibangun dengan inspirasi dari The Infamous Nürburgring di Germany. Atau mungkin aja motor ini dioptimisasi untuk track itu. We'll see in a bit. Jadi tentu jelas sekali motor ini berbasis Brutale 1000 RR. Lantas, apa sih yang ngebedain? Nah, jadi inspirasi motor ini datang dari Nürburgring Nordschleife yang legendary. Dan kalau kita udah ngikutin berita otomotif udah lama gitu kan, tentu kita semua udah tahu nih kalau track ini track yang gila sekali. Bahkan MV Agusta sendiri ngedeskripsiin track ini sebagai a legendary temple of speed in the midst of blind brows and corners of whatever radius and difficulty spread over 20 kilometers. Yang pada dasarnya berarti ini track high speed, tapi enggak seperti track high speed pada biasanya yang punya banyak strict section. Nürburgring ini high speed dan juga dilengkapi oleh tikungan-tikungan blind yang absurd bin awkward selama perjalanan 20 km Anda di track ini. Kuncinya di sini adalah gini. Anda udah high speed dan tikungannya banyak pula, dan tracknya ini juga panjangnya minta ampun gitu loh. Jadinya kalau Anda ingin menaklukkan track ini, tentu Anda perlu sebuah mesin yang bisa ngehandle kecepatan tinggi dan gampang Anda ajak buat miring-miring tanpa amit-amit sampai tiduran di aspal. Jadi perubahan yang perlu Anda lakuin untuk mengakomodasi hal ini tentunya berasal dari sektor weight atau berat. Dan ini bukan semata-mata kita lihat spec sheet terus kita bandingin ini lebih ringan, ini lebih berat, enggak kayak gitu. Oke. Tapi kita lihat juga di bagian mana yang kita bikin makin ringan gitu kan. Tapi ini menarik sih, karena kalau kalian tahu, soal bikin motor ringan sampai sekarang ini belum ada yang se-ekstrim Ducati Panigale Superleggera V4. Dan Brutale 1000 RR Nürburgring ini juga bukan motor murah lah. Tadi udah saya sebutin, ini bahkan lebih mahal dari Rush 1000-nya mereka. Akan tetapi, bobotnya masih berada di 177 kg dengan race kitnya. Ya itu masih lebih berat 20-an kilogram dari si Superleggera kan. Tapi ya I digress sih. Oke, jadi highlight pertama dari motor ini datang dari velgnya. Kali ini MV Agusta menggandeng spesialis velg karbon dari Afrika Selatan untuk mensuplai velg di motor ini. Ya tentu mereka juga bukan orang pertama yang ngelakuin hal ini, karena lagi-lagi Ducati udah duluan di velg yang mereka sematkan di Superleggera V4-nya itu mereka pakai merek ini gitu. Akan tapi tentu nggak bisa saya deny dengan finishing bronze di velg MV ini, looknya sangat-sangat keren. Nah, weight saving di sektor ini sebetulnya udah menjadi hal yang cukup common sih. Ini sudah common practice sebetulnya. Dimana ban yang ringan otomatis ngebuat handling motor itu semakin agile gitu, semakin gampang Anda pindah-pindah arah. Karena kita mengurangi yang namanya inersia. Dan respon suspensi juga terbantu karena kita juga mengurangi yang namanya unsprung mass atau unsprung weight dengan meringankan velgnya itu. Moving on, selanjutnya dari segi dapur pacu, di mana motor ini mesinnya basically sama dengan Brutale 1000 RR standard, bahkan sampai Rush 1000-nya mereka. Kalau dari segi spesifikasi ya, di mana MV masih pakai mesin 998 cc inline 4
Akan tetapi tentu seperti halnya dengan di Rush 1000, Brutale versi ini juga dilengkapi dengan ECU mapping yang berbeda dan engine tune yang juga berbeda, yang membawa kita ke highlight selanjutnya dari motor ini. Untuk exhaust system di race kit motor ini, MV Agusta menggandeng pabrikan knalpot asal Italia, Aero Exhaust, untuk berkolaborasi di project ini. Nah, exhaust system ini agak berbeda dari iterasi sebelumnya, di mana selain udah pakai sistem yang full titanium, headernya ini, desain headernya agak berbeda, karena biasa mereka pakai yang 4x1, akan tetapi sekarang jadi 4x2x1. Nampaknya ini nggak signifikan, akan tetapi jangan salah, karena tuning exhaust itu sangat sensitif untuk performa mesin, mulai dari diameter headernya hingga desain hingga panjang header atau panjang keseluruhan sistemnya itu sangat berpengaruh ke performa mesin gitu loh. Jadinya Brutale 1000 Double R Nürburgring ini bisa muntahin max power hingga 215 horsepower dengan race kitnya. Torsi juga di 116,5 Newton, yang nampaknya ini sama dengan Brutale versi standar. Akan tetapi kurva torsi yang dihasilin dengan setup ini jadinya lebih stabil dibandingkan dengan versi standarnya. Knalpot ini juga menjadi salah satu sarana weight saving paling signifikan di motor ini, di mana sistem ini lebih ringan 6 kg daripada versi standarnya. Sisanya tentu udah dilengkapi sama hardware paling top end dari maker-maker yang ternama pula. Misalnya suspension system itu udah pasti dari Öhlins. Di depan pakai Öhlins Sana X, EC, di belakang juga pakai Öhlins DTX. Pengereman dari Brembo udah pasti, Brembo Style 5 radial. Sistem ABS dari Continental MK100, dashnya juga ada TFT 5,5 inci, bla bla bla. Yang nggak lain dan nggak bukan, ini basically sama dengan yang Anda temuin di Brutale 1000 Double R standard. Dan dari tadi saya ada nyebut harga, ini lebih mahal, itu lebih mahal, tapi saya belum nyebut angka nih. Jadi Brutale 1000 Nürburgring ini dibanderol dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari Rush 1000-nya mereka di 39.900 euro dan hanya akan diproduksi 150 unit. Ridiculous. Tapi tentu saya nggak bisa deny kalau ini motor yang sangat indah sih. Dan basically saya juga nggak terlalu expect MV Agusta itu ngeluarin motor yang paling high tech lah. Basically ya mereka bukan Ducati gitu. But I think bisa dibilang ini adalah MV Agusta. Ini adalah sebuah karya seni basically. Tapi dengan performa yang udah deket dengan performa top line-nya Ducati. Pastinya kita bandingin sama Ducati Superleggera ya kan. Dan ini harganya cuma setengah dari Ducati Superleggera gitu. But what do you guys think? Saya pengen tahu pendapat kalian, to be honest. So jangan ragu buat drop your comment down below. Dan ini juga menjadi pertanda akhir dari video ini. Jangan lupa buat nge-like dan share video ini. Dan yang belum subscribe juga jangan lupa buat subscribe. Your support is very important for me. Again, kalau saya ada salah ucap, ada yang kurang berkenan, ya mohon maaf please. Dan jangan lupa, jangan berhenti juga buat pantengin channel kita terus. Karena saya akan terus ngebawain konten-konten otomotif buat kalian. So, gua Nico, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.